Pemarah tuh Bu nampak dari wajah ibu nih Bu, nampak ibu nih sabar Bu. Sabar karena penderitaan udah bertahun-tahun ya Bu ya. Jadi udah kebal ya Bu ya, udah kebal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu pengurus majelis taklim yang saya hormati, ibu-ibu majelis taklim yang semoga ibu-ibu semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan ibu kesehatan, Allah masih berikan ibu kekuatan iman sehingga ibu gunakan nikmat itu untuk datang ke masjid ini. Semoga setiap langkah kaki ibu ini diangkat dosa, dihapus semua kesalahan, dimudahkan urusan, dimurahkan rezeki, dan bila ada yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah. Nampak banyak yang sakit ya Bu ya. Pas sakit disembuh, kuat aminnya Bu. Kalau rezeki tadi tidak begitulah, dimudahkan rezeki tidak begitu. Kami tidak butuh rezeki bagi banyak-banyak, tapi kesehatan yang butuh ya Bu ya. Ya cobalah Bu, sehat banyak betul duit ibu, tidak boleh makan daging, tidak boleh makan ikan, tidak boleh, kan tidak ada juga gunanya Bu ya. Tapi duit sikit, umur dah tua, badan sehat, makan tak memantang, kan enak tuh Bu ya. Jadi nikmat Allah itu sangat luas. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi amal ibadah bagi kita dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kajian kita ini sekarang ini adalah Bu, agar dosa tidak berkarat dan bagaimana melebur dosa kita itu. Karena tidak ada kita ini yang tidak berdosa ya Bu ya. Semua kita ini pasti berdosa. Ibu kira ibu duduk macam ini Bu tidak ada dosanya? Ada, menyakitkan pinggang, kamu menganiaya badan namanya itu Bu ya. Jadi untuk yang baik aja kita Bu tetap ada dosanya. Mata mengantuk kita tahan, ya kan Bu ya. Dia minta tidur kita tahan. Jadi ini cuman tertutup dengan rahmat Allah yang lebih besar gitu Bu. Jadi artinya apa, baik pun kita kerjakan tetap ada dosa di sana. Ingat Ibu enggak kisah orang dikatakan Rasulullah, jauh sebelum aku, kata Rasulullah, ada orang yang beribadah selama 70 tahun tinggal menyendiri di sebuah pulau, tidak pernah buat dosa Bu, menggunjing orang enggak ya, siapa yang mau digunjingnya Bu, dia sendiri aja di situ. Menipu orang enggak, pokoknya tidak ada dosa Bu. Bohong pun siapa yang mau dibohongi dia. Ibadah aja kerjanya setiap hari Bu. Jadi waktu dia meninggal, kata Allah kepada malaikat, masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku. Protes dia Bu, ya Allah, kenapa kau masukkan aku ke dalam surga karena rahmatmu? Kok tidak karena amal ibadah yang aku lakukan? Aku tidak pernah buat dosa di sana. Kata Allah, angkat dia balik. Ya angkat dia balik keluar Bu. Sekarang kita timbang mana besar, rahmatku atau amal ibadahmu. Dosa banyak-banyak,
ke mata kau aja satu biji mata aja. Ditimbang mata itu Bu, dengan amal ibadah yang 70 tahun ternyata lebih berat mata. Dalam kenyataannya, ibu mau enggak dikasih 1 miliar? Ibu kan udah tua nih ya. Kasih 1 miliar, minta mata ibu 1, mau enggak ibu? Itu mahalnya Bu ya. Secara duit aja udah mahal mata kita nih, rahmat kita. Diganti orang betul Bu ya, 2 miliar, 3 miliar minta mata ibu Bu. Udah mati pun ibu enggak mungkin ibu mau, kecuali ibu yang mau mendonorkan. Itu beda ya Bu ya. Berat mata itu daripada amal ibadah dia. Tapi kan dia protes tadi kan Bu. Karena dia protes, kata Allah, masukkan dia ke neraka. Akhirnya minta ampun ya Bu. Ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Biarlah masukkan aku ke dalam surga karena rahmatmu. Tapi kenapa kok bisa lebih berat mata itu daripada amal ibadahku yang begitu lama ya Allah? Kata Allah Bu, wahai mata, bicaralah engkau. Ngadulah mata ini. Aku ngantuk dipaksanya juga ibadah ya Allah. Kamu dosa berarti itu Bu ya. Ibu duduk ini kan ngantuk nih Bu. Tapi janganlah gara-gara ini Ibu nak maulah dengar pengajian Bu, berdosa kita sama mata kita. Awak ngantuk, berdosa kita sama mata kita. Bukan itu maksudnya Bu ya. Artinya kita tuh memang banyak dosa. Yang baik pun kita lakukan bisa mengandung dosa. Aku ngantuk ya Allah, dipaksanya aku ibadah, tidak bisa istirahat aku selama sama dia nih. 70 tahun lamanya disiksanya aku. Aku mau tidur dia ibadah. Aku udah capek dia ibadah juga. Makanya kalau udah ngantuk tuh Bu di jalan berhentilah. Banyak orang kecelakaan bukan karena apa-apa Bu, ngantuk. Apalagi di jalan tol ya Bu ya, dia lurus saja Bu. Tadi pagi udah kejadian lah jalan Ponegoro ya Bu ya. Saya rasa ngantuk tuh. Bisa nabrak pohon sebesar itu kan Bu ya. Ngantuk mungkin. Cuman dipaksa juga jalan. Rata-rata kecelakaan jalan karena ngantuk. Jadi tidak dihargainya mata ini Bu. Maka kata Allah, dosa yang kau buat kepada matamu itu lebih besar daripada amalanmu yang 70 tahun. Makanya karena rahmatku lah engkau masuk surga. Jadi tidak ada kita ini yang tidak berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Makanya kajian kita ini tentang bagaimana melebur dosa. Kan banyak yang tidak kita sengaja kadang ya Bu ya. Pas memasak makanan, tercium sama tetangga masakan itu kan kita tidak tahu Bu. Dia ada harap-harap Bu diantarkan kuah jadilah nih ya. Rupa kan kita tidak tahu kan tidak kita antarkan Bu ya, kan udah buat dosa ya, gara-gara kita masak tercium sama orang. Orang pengen tapi kita kan tidak tahu Bu. Itu namanya dosa yang tidak kita sengaja. Terpotong orang di jalan, itu dosa yang tidak sengaja. Orang memanaskan ondanya Bu, ibu sakit gigi di sebelah, dia tidak tahu digas-gasnya onda itu Bu. Tambah pilu gigi itu rasanya Bu. Atau ibu sudah ngepel ayam tetangga lepas berak dia di situ Bu, ibu baru habis ngepel loh. Kan dia tidak tahu tuh kan Bu ya, bahwa dia sudah melakukan dosa. Jadi artinya apa Bu? Makanya kita tuh dianjurkan banyak-banyak istighfar setiap hari itu, karena kita tidak tahu banyak dosa yang kita lakukan. Rasulullah istighfar berapa kali satu hari? 70 sampai 100 kali. Itu hamba yang tidak berdosa tuh Bu, bersih dari dosa tuh, apalagi macam kita nih. Makanya Bu dikatakan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 133 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu
dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi di sini dikatakan Allah, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Allah. Karena dosa-dosa yang kita tidak tahu tadi itu, Bu ya. Jadi kita disuruh bersegeralah mendapatkan ampunan Allah dan surga yang disediakan Allah bagi orang yang bertakwa. Nah, jadi untuk mendapatkan ampunan Allah tadi itu, Allah katakan surga itu, ampunan itu disediakan Allah untuk orang yang bertakwa. Nah, siapa orang yang bertakwa dalam ayat ini, Bu? Jadi untuk mendapatkan ampunan Allah itu caranya bagaimana, Bu? Yang pertama, menafkahkan harta baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Itu cara ngapus dosa-dosa kita ini, Bu. Untuk bisa menjadi orang bertakwa itu, Bu ya, ibu duit tinggal 10.000 lagi. Tapi tidak ada lagi kebutuhan ibu hari itu, makan udah cukup lah. Tidak taunya tetangga ibu, Bu, minjam duit beli beras. Biasanya kan orang bilang, Bu, saya bukan tidak mau minjam, duit 10.000 lagi tinggal. Kan gitu ya, Bu ya. Tapi kalau mau dapat ampunan Allah dan menjadi orang yang bertakwa, yang mendapatkan surga itu, kasih 10.000 itu. Pakailah, Bu, saya kebetulan sudah makan hari ini. Itu tuh yang untuk bisa menjadi orang yang bertakwa. Makanya orang bingung, Bu, payah betul menjadi orang bertakwa nih. Inilah caranya. Bantu orang di saat ibu susah atau lapang. Kebanyakan, Bu, orang berat melakukan ini gitu, Bu. Awak aja hidup payah, gimana pula kita mau nolong? Kan rata-rata gitu, Bu. Bukan kita tidak mau nolong, duit kita segini lagi tinggal. Nah, padahal itulah cara, kata Allah, untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Makanya kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, Bu, sedekah itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, penuhi dulu kebutuhan kita, bersisa dia baru sedekahkan. Itu tingkat yang paling rendah. Cuman kalau ditanya kebutuhan kita ini entah apa-apa kadang ya, Bu ya. Dia enggak penting. Sepatu udah 5 biji, pengen beli sepatu lagi. Tas sudah tak berapa, gamis sudah banyak. Jadi makanya kalau dibilang kebutuhan itu tuh sebetulnya apa, Bu? Cukup makan, cukup pakaian, cukup tempat tinggal, aman rasanya, sisanya sedekahkan. Itu tingkat yang paling rendah. Kemudian tingkatan yang kedua, Bu. Tingkatan yang kedua itu dia bersedekah berapa jumlah uang yang tinggal diparuh duanya. Itu tingkatan yang paling nomor 2. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi waktu perang, Umar ini, Bu, diantarkannya hartanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini aku infakkan di jalan Allah. Kata Rasulullah, banyak betul nih Umar. Sebanyak ini kau sedekahkan, berapa yang kau tinggalkan di rumah? Kata Umar, sebanyak yang aku sedekahkan. Berarti berapa persen, Bu? 50%. Ini tingkatan yang kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga, lebih mendahulukan kepentingan orang daripada dirinya sendiri. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi, Bu. Cerita ada orang, Bu ya, dia cerita ke kawannya di kantor, emak aku sakit, butuh biaya operasi 6 juta, sementara aku tidak ada uang. Rupanya setelah orang itu bicara, Bu, dapat bonus masing-masing 3 juta, 3 juta. Kan dia cuma punya 3 juta tuh, Bu ya, kawannya nih. Karena dia tahu mak kawannya sedang operasi, membutuhkan duit berapa tadi, Bu? 6 juta. Dikasihnya, Bu, nih yang 3 juta tambahkan untuk operasi mak loh. Nah, itu namanya lebih mendahulukan orang daripada dirinya sendiri. Nah, itu tingkatan yang paling tinggi itu, Bu. Ini yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya kenapa Abu Bakar itu sangat kaya ya, Bu ya.
Jadi waktu dia bersedekah itu ditanya oleh Rasulullah, ini banyak betul nih Abu Bakar, berapa yang kau tinggalkan di rumah? Aku meninggalkan Allah dan Rasulullah di rumahku. Artinya apa, Bu? Tidak ada lagi. Allah dan Rasulullah aja lagi yang tinggal. Maksudnya tidak ada lagi, habis harta dikasih. Nah, jadi kenapa orang susah menjadi orang yang takut kepada Allah? Karena dia tidak mau melakukan ini, Bu. Dia tidak mau bersedekah di saat dia sempit. Contoh nih, Bu ya. Selama pandemi ini kan banyak orang yang kena ekonominya nih, Bu. Banyak susah. Ustadz nggak ada yang ceramah. Ya, Bu ya. Tetapi, Bu, justru di saat itu kita berani bersedekah, karena kan banyak orang yang lebih parah daripada kita lagi, Bu, yang harus kita bantu. Kita mungkin hanya sekedar payah dalam mendapatkan uang lebih, sementara ada orang jangankan uang lebih, makan aja susah. Nah, itu kita dahulukan dia. Nah, itu namanya bersedekah di saat sempit. Jadi ini syarat mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan surga. Jangan bakhil. Ibu punya baju gamis banyak, Bu. Cari mana yang tidak pernah ibu pakai-pakai lagi, kasih sama orang. Ini baju tahun 80 masih terlipat juga di lemari lagi, Bu, kan? Dia kadang-kadang kan emak-emak nih, Bu, pakai baju bagus tuh sekali setahun, Bu. Betul-betul per hari Lebaran dipakainya 2 kali, sudah itu simpannya lagi. Sudah tuh besok beli lagi baju, masuk lagi. Akhirnya banyak baju tuh tidak terpakai jadinya, Bu. Sayang enggak kira-kira, Bu? Orang banyak membutuhkan baju. Cuman ada nenek waktu itu bertanya sama saya, baju kita tuh udah tidak model lagi zaman sekarang. Itulah kan akhirnya ketinggalan model jadinya. Karena tidak sempat dipakai. Baju-baju zaman dulu kan buahnya tuh yang berantai-rantai itu, Bu ya, warna kuning tuh, kasih rantai-rantai. Nah, tentu tidak model lagi jadinya, karena waktu itu tidak disedekahkan. Misalnya, Bu, macam kami mau balik nih kan, kadang kalau penutupan pengajian itu kan banyak dikasih baju koko, dikasih baju kain sarung, manalah terpakai sama kami semuanya, Bu. Nah, itu tuh disedekahkan, dibagikan pula kepada orang yang membutuhkan. Dibawanya sholat, saya dapat pahala. Ibu dapat tidak pahalanya? Dapatlah, Bu, ngalir. Karena kan ibu yang ngasih, kan sering seperti itu, Bu ya, pas penutupan pengajian kasih baju koko, ada yang ngasih kain sarung, kemudian nanti pas dibagikan dibawanya sholat sama orang yang dikasih itu, Bu. Dapat enggak kita semua jadinya, Bu? Dapatlah, Bu. Nah, itu enaknya tuh, Bu ya. Jadi jangan pernah menyimpan sesuatu yang berlebih di rumah kita. Ini ada juga kaleng lagi, Bu, disusun-susunnya kaleng. Tupperware dari tonton berapa, Bu, bersusun-susun. Pantang nampak kotak, pantang nampak toples. Kaleng bulat, kaleng petak, selesai lah tuh, Bu. Perlu nanti jangan dibuang. Jangan dibuang, Mama, perlu tuh. Berkumpul lah kaleng-kaleng tuh, Bu. Panci tahun 80, panci ada, Bu. Udah tidak berbentuk lagi panci itu. Dipertahankan juga lagi. Nah, jadi ini makanya, Bu, sulit kita dapat ampunan Allah. Akhirnya cara Allah menghapus dosa kita tuh pakai sakit lagi, Bu. Nah, kan kasihan jadinya kan, Bu ya. Udah umur-umur harus istirahat, tiap sebentar ke rumah sakit, cek gula darah, cek kolesterol. Itulah cara Allah jadinya, Bu. Karena Allah sayang juga sama kita. Allah mau mengampuni dosa kita juga. Dari harta tidak bisa, akhirnya dari sakit lagi, Bu, diambil Allah. Makan obat ini pengencing jadinya, ditinggalkan obat ini jantung bergetar, ada-ada aja, Bu. Jadi tidak ada yang cocok obat lagi, betul tidak, Bu? Karena almarhum mak saya macam itu, Bu. Dan saya anak laki-laki, begitu juga dengan abang-abang kami. Tanggung jawab emak ini kan anak laki-laki, Bu. Salah selama ini kalau dikatakan anak perempuan, betul tidak, Bu ya? Anak laki-laki, kami laki-laki ini punya emak, Bu. Maksudnya sebetulnya anak ibu laki-laki lah yang bertanggung jawab terhadap ibu. Sakit-sakit kepala, ambilkan obat kolesterol mak. Ndak hilang, ganti obat tensi.
Enggak juga hilang. Apalagi yang mau obat, apa aja obat dimakan Bu, tuh naik semua reaksinya jadinya. Karena enggak ada yang menyembuhkan lagi. Ya emak-emak zaman dulu nih kan Bu, dia kalau udah punya dia kan enggak bisa keluar lagi Bu kan. Jadi kami pun memaklumi juga, namanya emak kita ya macam itulah. Dia dulu payah dapat duit, jadi begitu dapat duit itu betul-betul disimpan, dia apa paling yang dikeluarkan untuk kurban. Ya Bu ya. Susah lah gitu, emak-emak zaman dulu lah ya namanya Bu ya. Dia zaman payah dulu, payah dapat duit. Sekarang udah enak duit, dari anak-anak dapat, dari pensiun dapat, akhirnya betul-betul diikatnya duit itu Bu. Maksudnya ini duit aku. Itulah tibanya Bu ya. Jadi akhirnya cara Allah ngambil dari apa? Dari sakit. Jadi jangan sampai seperti itu Bu, karena ada saya perhatikan ya Bu ya. Bapak di Pekanbaru nih, kalau sedekah nih macam candu Bu. Pokoknya sedekah, ngajak orang makan. Pokoknya asal saya habis ceramah situ Bu, makan. Karena sampai 8 orang makan. Kemudian sedekah masjid puluhan juta, kurban, apa aja sumbangan. Sampai hari ini Bu, makannya enggak berpantang Bu, sedikit pun. Sehat walafiat, padahal udah tua tuh Bu. Makan durian masuk, makan daging masuk, pantang dengan orang kekah nih Bu ya, masih masuk. Padahal kan kalau diikut kesehatan Bu, kan udah payah tuh Bu ya. Ini dengar tetangga kekah langsung sakit kepala, belum diundang lagi Bu. Dengar anak cucu tetangga kekah sakit langsung kepala. Begitu betul lah Bu. Jadi kita kalau sakit saat ini, kita terima aja Bu. Ya Allah, mungkin memang betul aku bakhil. Akui aja Bu. Aku bakhil, jadikanlah sakit ini untuk menghapus segala dosa-dosa aku ya Allah. Karena memang ya kita maklumi, apakah salah orang Islam ini pelit? Enggak juga Bu. Karena harus kita tahu Bu, dulu mungkin ibu ini dapat duit itu payah. Zamannya masih zaman susah. Tentu pas sedang tuh inginlah dikumpul-kumpulkannya, gitulah mungkin ya Bu ya. Cuman ada satu orang Bu, nenek-nenek, umurnya meninggalnya udah umur 105 di Pekanbaru nih Bu. Tidak pernah sakit. Jadi Bu ya, anak-anaknya tuh tiap bulan dikumpulkannya. Kalian jangan sampai telat ngasih aku duit. Karena kalau kalian telat ngasih aku duit, aku banyaklah penduduk yang ku kasih. Kadang orang datang ke rumah dia perlu bisa beli beras. Itu kerja nenek itu Bu. Makanya dia marah kalau anak-anaknya lewat ngasih tanggal dia Bu. Dia anaknya tiap bulan ngasih Bu. Anak pengusaha dia ngasih 5 juta, dia ngasih 10 juta. Itu pun dia bagi-bagi. Dia Bu pikun sikit pun enggak Bu. Ngomong normal. Ngomong normal apa enggak sakit. Meninggalnya pun enggak susah gitu. Pokoknya enggak ada penyakit yang menyiksa lah gitu ya Bu ya. Pas tiba-tiba tuh duduk menung, sudah tuh meninggal dunia. Enggak banyak sakit. Dulu ada lagi Pujangga Riau ini Bu, Pak Haji Semana S itu kan tetangga saya tuh Bu ya. Meninggalnya tuh Ibu di tempat duduk Bu. Habis sarapan kalau enggak salah saya waktu itu, duduk minum susu meninggal. Itu atuk tuh Bu ya. Bukan main kuat sedekahnya tuh Bu. Apa aja kebutuhan masjid apa semua bantu. Jadi sampai tua enggak ke rumah sakit Bu, memang duduk. Dia kan selalu ke masjid, lu ingat saya tuh. Pak Haji Somana S itu ke masjid tiap waktu. Kemudian bersedekah kuat. Sedekah dia paling besar pokoknya waktu itu. Dia dapat duit dari pemerintah, dari tempat yang ngajar apa semua. Sumbangkan, dan jumlahnya itu besar-besar. Pada saat itu aja Bu, 12 juta itu kan besar tahun 880 tuh ya Bu ya. 12 juta, 7 juta, besar-besar dia nyumbang. Nah, sehat sampai tua. Jadi bila mana saat ini Ibu sakit, mungkin itulah cara Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kemudian Bu, yang berikutnya setelah kita bersedekah, apalagi kata Allah, wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Tahan amarah, maafkan kesalahan orang. Ini penyebab sakit yang kedua ya juga nih Bu, pemarah.
dan tidak suka memaafkan kesalahan orang. Tahan marah itu Bu, bukan berarti ibu mau marah ibu tahan-tahan. Ibu jadi lucu-lucuan aja Bu. Misalnya gini Bu, datang orang ngomong ke ibu, "Kak, ibu tuh sering diburuk-burukkannya kakak, Kak. Aku memang buruk." Ya, gitu caranya Bu. Jadi tidak perlu diburukkannya, aku tuh memang buruk. Masa dibilangnya kakak Kak suka minjam-minjam barang orang, sudah tuh tidak balik. Kita renungkan Bu, kalau ya betul kata dia tuh, untung diingatkannya. Kan enak jadinya Bu ya. Ini kadang kita melawan, nah itu yang buat marah tuh jadinya Bu. Anggap aja lucu-lucuan. Kalau memang betul kita robah gitu ya Bu ya. Ibu naik darah nengok kelakuan anak, bawa aja ketawa Bu deh kau nia. Pusing kepala mama mikirkan kau nia. Tuh tekak-tekak sikit kepalanya Bu. Kan jadi ketawa jadinya gitu Bu. Tapi kalau dibawa serius, oh, menyesal aku ya melahirkan kau nih ya. Tahu kau besar macam ini, aku bunuh kau sejak kecil lah. Itu yang buat penyakit tuh Bu. Kadang ada yang ngancam-ngancam anak lu tuh Bu ya. Pulang kau ndak, mati kau mama buat. Bingung lah anak tuh Bu. Pulang mati Bu. Macam mana dia mau pulang? Pulang kau ndak, mati kau mama buat. Gimana Bu? Pulang enggak ya? Kalau pulang mati itu lari dia Bu. Jadi kalau dibawa lucu-lucu Bu, hilang apa kita tuh. Nengok anak menangis, bawa ketawa, jangan dibawa apa namanya pusing kepala nenek kalian bawa lah anak kalian ini pulang memekak di rumah nih. Mama mau tidur. Bawa lucu-lucu aja Bu. Sini sama nenek, sini bokoknya Bu. Itu yang namanya mengendalikan marah. Jangan dibawa-bawa ke hati ini Bu. Bawa lucu-lucu. Nengok kelakuan orang jadikan aja ketawa. Makanya Bu, orang gila itu jarang sakit. Karena dia tidak pemarah Bu. Tidak ada yang dipikirkan ya. Mau makan sampah, mau makan apa, ini semua dipikirkan Bu. Bawa lucu-lucu, selesai. Terobati itu namanya mengendalikan marah. Ada kelakuan orang Bu bawa ketawa lagi Bu. Itu yang bagus. Itu namanya mengendalikan marah. Saya ingat ya Bu ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri Bu. Kelebihan Rasulullah itu akhlaknya yang mulia itu adalah bisa menahan amarah. Kalau harga dirinya yang dimaki orang, tidak ada masalah sama dia. Tapi kalau kehormatan agama itu baru diperjuangkan oleh beliau. Tapi itu pun ada syaratnya. Memang diperjuangkan tapi ada syaratnya. Misal perang Bu, tidak boleh mengganggu dan menyakiti wanita dan anak-anak. Kan tetap santun tuh Bu. Tidak boleh membunuh orang yang dalam keadaan takut, lari dia, jangan dibunuh. Tidak boleh merusak rumah ibadah orang. Kan baik tuh Bu. Walaupun sedang memperjuangkan kehormatan agama, rumah ibadah orang jangan dihabiskan. Kalau orang tuh mau panen, jangan dihancurkan panen dia. Jangan dirusak air dia. Masih ada juga baiknya Bu dalam keadaan macam itu. Jadi memang kalau bisa kita nih Bu ya mengendalikan marah. Misalnya ibu antri di serobot orang ngambil pensiun Bu gitu kan, bawa ketawa Bu. Mungkin dia sesak berak nih maka dipotongnya kita. Nah jadi lucu-lucuan aja Bu. Kalau dimasukkan ke hati Bu, ada otak sedikit enggak? Nenek dari tadi nih ya, kan susah jadinya Bu. Ngantri vaksin, ngantri apa ya Bu ya? Kadang terlama dulu kan lah nenek. Nah nenek udah tua nih ya. Antrian enggak apa-apalah, mudah-mudahan kuat aku. Ini sambil ngantri enggak ada otak, orang udah tua suruh duduk sini. Sakit nenek boleh di situ dibuatnya. Jadi bagaimana kita menjadikan keadaan yang buruk itu Bu menjadi sesuatu kebahagiaan bagi kita. Sehat ibu tuh Bu dibuatnya. Jangan masuk-masuk hati Bu. Sedang membaca Al-Quran, cucu hidupkan TV kuat-kuat, ngalah. Bawa ketawa aja.
pindah. Ini kadang-kadang nenek-nenek ini kan lain ngamuknya Bu. Dia mau nonton film Indosiar tuh Bu, cucunya minta Upin Ipin Bu kan, berkelahi sama cucunya mau dia Bu. Mama kau udah menyusahkan aku jak dulu, tambah lagi cucu kan macam itu jadinya nanti Bu ya. Jadi tahan-tahan marah Bu, tahan-tahan. Macam ibu ini kan nampak wajah-wajah orang sabar aja Bu. Tidak ada yang pemarah satupun. Karena bertahun-tahun pengajian Bu, dia kalau tidak pemarah tuh Bu, nampak dari wajah ibu nih Bu, nampak ibu nih sabar Bu. Sabar karena penderitaan dah bertahun-tahun ya Bu ya. Jadi udah kebal ya Bu ya, udah kebal. Kemudian Bu diiringi dengan apa tadi? Memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan itu Bu, untungnya di kita. Kenapa untungnya di kita Bu? Secara kesehatan untung kita dibuat. Kalau kita tidak memaafkan orang itu kan tidur payah dibuatnya Bu, mandang wajahnya itu kenang-kenang kita ya Bu ya. Tapi kalau kita memaafkan tuh Bu ya, salah satu caranya bagaimana? Ingat orang-orang yang menzolimi Bu, kemudian ngomong Bu, ya Allah, aku maafkan semua mereka karenamu. Dan ampunilah dosaku, karena kan kita punya juga salah sama orang Bu. Jadi orang buat salah sama kita janganlah menutup mata bahwa kita pasti pernah buat salah juga sama orang lain. Salah satu akhlak yang tertinggi dalam Islam apa Bu? Memaafkan kesalahan orang yang tidak termaafkan. Itu yang paling tinggi Bu. Di Pakistan ada seorang pemuda membunuh seorang pemuda. Dalam Islam hukumnya membunuh tentu dibunuh. Tetapi ingat Bu, dalam Islam ini yang memegang hukum itu korban, keluarga korban, bukan pemerintah. Jadi jangan Ibu kira orang yang dihukum pancung di Arab Saudi itu pemerintahnya yang mancung, enggak Bu. Keluarga korban, anak ibu mati, tentu orang yang membunuh tertangkap. Kemudian kan dihukum mati. Itu terserah ibu loh Bu. Ibu mau memaafkannya boleh. Nah, ibu yang saya ceritakan nih Bu, pas orang itu mau digantung, lari Bu tuh Bu, lepaskan, aku maafkan dia. Langsung lepas loh Bu. Itu memaafkan kesalahan yang tidak termaafkan. Langsung lepas, polisi tidak bisa apa-apa Bu. Itulah adilnya hukum Islam itu Bu. Kita itu lebih dianjurkan untuk memaafkan. Jadi jangan pernah Ibu mengira Bu ya, pemerintah Arab Saudi itu ngeri tuh, maling potong tangan, tergantung Bu gitu. Bukan harus, misalnya gini Bu ya, di zaman Umar bin Khattab ada karyawan mencuri. Sebelum dipotong tangannya Bu, ditanya oleh Umar, kenapa kau mencuri? Bos kami pelit Khalifah, dia tidak ada mensejahterakan kami, gaji kami cuma dikasih segini, kerja kami ini banyaknya, makanya saya mencuri. Dipanggil bosnya Bu, sekali lagi karyawan kau mencuri, tangan kau yang kupotong. Tidak ada dipotong tangan jadinya Bu. Jadi bukan mencuri potong tangan, membunuh langsung dibunuh, enggak. Jadi kalau anak ibu mati dibunuh orang, ibu yang menentukan mau ibu maafkan atau tidak. Tapi kalau ibu maafkan Bu, waduh, itu luar biasa itu surga. Makanya Bu, banyak orang sekarang ini penyakitnya itu banyak karena dia pendendam, tidak mau memaafkan kesalahan orang. Misalnya pernah saudaranya dulu dia minta tolong tidak dapat, sekarang dia kaya Bu, balas dendam dia Bu. Pas kakaknya minta tolong sama dia, ingat kau enggak dulu kau apakan aku, susah aku minta tolong, tidak pernah kalian bantu, sekarang aku pun tidak mau bantu kalian. Kan dendam jadinya kan Bu ya. Nah kalau kita tidak memaafkan tuh Bu, bisa kena penyakit susah tidur, payah mata, tidur malam dibuatnya Bu. Dikarenakan apa? Dikarenakan saraf kita itu membuat marah sehingga darah kita itu mengental. Kalau darah kita mengental, ginjal kita tidak mampu menyaringnya. Nah nanti baru larinya ke ginjal.
Kalau sudah kena ginjal Bu, ibu pencemas jadinya, sikit-sikit cemas, sikit-sikit cemas. Kena lah saraf punggung. Kalau sudah kena saraf punggung, baru larinya ke jantung. Nah, jadi itu Bu. Kalau mau ampunan Allah, yang pertama dalam bab ini sedekah, baik di saat lapang ataupun di saat sempit. Kemudian tahan marah, maafkan kesalahan orang. Kemudian kalau kita lihat lagi Bu, di dalam surah Ali Imran ayat 135. Nah, apa lagi kata Allah? Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri. Menganiaya diri sendiri. Kenapa berbuat keji itu dikatakan menganiaya diri sendiri Bu? Misalnya gini nih Bu ya. Ibu jual kebab. Kebab itu kan kulitnya ada yang murah, ada yang mahal. Ada yang tidak bagus, ada yang bagus. Mutu dagingnya gitu juga. Ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Kulit lumpianya tuh ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Ibu jualan yang bagus, menteganya yang bagus. Laku lah Bu, tentu rasanya enak. Sudah tuh Ibu berpikir, bentuk kebab ini kan sama aja Bang ya. Ya udahlah kita beli aja lah kulitnya yang murah, biar banyak untungnya. Akhirnya dijual yang murah. Orang belanja lagi enggak Bu? Enggak kan? Itu namanya menganiaya diri sendiri. Nah, jadi buat dosa itu menganiaya diri sendiri. Jual lontong, pertama lontongnya ramai Bu, karena side lontongnya banyak. Udah laku Bu, dihitungnya jumlah lontongnya itu Bu, 4 biji lontong. Itu nggak mau orang lagi Bu. Jadi itu namanya menganiaya diri sendiri. Kita buat dosa tuh, kita sendiri yang teraniaya. Kita tipu orang sekali itu orang belanja, besok enggak lagi, kan menganiaya diri sendiri itu Bu. Nah, jadi apabila orang menganiaya diri sendiri, berbuat keji, kemudian mereka ingat dosa-dosa mereka, dan mereka tahu siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah, kemudian dia tidak teruskan perbuatan kejinya itu. Udah tahu dia salah dia Bu, kenapa lontong aku ndak laku? Yang pertama, aku kuahnya sekarang ndak macam dulu lagi, udah banyak dikurang-kurangi. Terus cubadaknya keras. Kemudian side lontongnya sedikit. Apalagi porsinya kurang banyak. Ampuni aku ya Allah, aku tidak akan melakukan lagi. Nah, balik lagi merintis Bu dari nol. Buat lagi lontong yang bagus, akan perlu waktu lagi jadinya kan Bu ya. Tapi sudah menyadari kesalahan, tidak melakukannya lagi. Itu orang yang diampuni Allah dosa. Dan dia tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui apapun akan dibalasan oleh Allah. Balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang dalamnya mengalir sungai-sungai. Jadi ampunan Allah itu untuk orang yang menyadari dia salah, kemudian dia perbaiki. Kadang kan Bu ya, yang sering bertengkar itu gini, nenek-nenek cucunya melahirkan, nah, dia dibawalah oleh anaknya, mak, anakku mau melahirkan, ikut dah. Kadang kan beda caranya tuh Bu. Nenek ini dipakainya cara lamanya, cara orang sekarang beda. Kan makin tinggi ngomongnya beda. Yang nenek ini keras nih Bu, tahu laku lagi 12 anak aku. Kan gitu-gitu jadinya kan Bu. Keras, nggak bisa dikasih tahu. Jadi kita tuh Bu harus lapang dada. Memangnya sekarang bagaimana? Jadi kita ingat, oh inilah kesalahan aku, menyamakan zaman aku dengan zaman anak sekarang.
Dulu kita bebedung-bedung Bu, rupanya anak sekarang tidak boleh bebedung lagi. Nah, kan aneh tuh Bu ya. Akhirnya kan bertengkar jadinya Bu. Jadi kalau kita sudah makanya kata Allah, sadari kesalahan kita, itu yang membuat kita menjadi baik jadinya. Jadi kalau dikasih tidak gitu caranya Nek. Sekarang ini gini, iyalah. Berarti nenek dulu tidak seperti itu, salah nenek nih. Ini berkeras Bu. Dia yang betul. Kalau orang macam ini payah Bu. Dia tidak akan pernah sadar dengan kesalahannya. Kalau dapat emak macam ini ya banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Keras hati. Ya Bu ya. Tidak bisa dikasih tahu gitu Bu. Banyak-banyaklah zikir lagi mak. Jangan nonton sinetron juga. Kan misal gitu Bu, mengamuk. Dia mau nonton sinetron. Jadi yang diampuni Allah itu apa Bu? Orang-orang yang menyadari kesalahan. Kenapa nak pelawan? Coba introspeksi diri. Pertama, aku dulu pernah tidak melawan sama mak ayah aku. Iya, ampuni aku ya Allah. Akhirnya aku ketemu anak yang pelawan juga sama aku. Kebanyakan orang tua ini tidak sadar Bu. Awak aja tidak pernah macam itu ke orang tua awak. Dia lupa Bu. Padahal tidak tanggung bandelnya lu. Mungkin saya tanya sama ibu ini waktu ibu umur 15 tahun dulu ada yang manjat-manjat pohon, ada yang kena kejar pakai selop sama mamanya, bapaknya. Betul lah Bu. Ada yang pelawan, ada yang penangis, betul nggak Bu kira-kira? Jadi ketika kita ketemu anak sekarang Bu, kita lupa dengan masa itu. Padahal kita pernah juga jahat macam itu juga, cuma permainannya beda. Kalau main orang-orang dulu apa lah kali ya Bu ya? Mainan ibu dulu apa Bu? Payah suruh pulang juga enggak Bu? Ada yang payah disuruh pulang, ada yang katanya ke sekolah enggak taunya dia pergi main. Macam-macam juga Bu. Jadi ketika ibu ketemu dengan anak yang jahat, ibu sadari aja kesalahan ibu. Mungkin aku dulu pelawan. Ternyata aku tidak pelawan. Mungkin ini jadi ujian bagi aku. Ujian karena apa? Kadang Bu, kesalahan orang tua ini apa Bu? Dia tidak ingin macam zaman dia dulu. Cukuplah mamak dulu yang susah, jangan sampai kalian. Akhirnya diajarnya manja anaknya. Itu juga bisa membuat anak menjadi jahat. Misalnya gini nih Bu, saya tengok kesalahan bapak-bapak yang bawa anak ke masjid. Di pelepasnya lari sana, lari situ. Kita tidak kata Ustaz tidak boleh marah-marah. Salah tidak jadinya tuh Bu? Kan salah mengartikannya tuh Bu ya. Bukan harus marah. Ajarkan dia dulu di rumah. Pas kita sholat sunat, dia lari-lari. Diajarkan di rumah dulu. Kalau orang dalam keadaan macam ini nak boleh lari-lari ya cu ya. Ya apa ya. Baru bawa ke masjid. Ini cucu macam ulat Bu, dibawa ke masjid, ditanggalkannya orang sedang sholat. Kain sarung orang atuk-atuk lain ditariknya. Dikasih tahu, Nek janganlah bawa cucu. Cucu aku ya, aku ingin mendekatkan cucu aku ke masjid. Kan jadi payah jadinya kan Bu ya. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai kita itu menjadi orang baik yang akhirnya membuat kesalahan untuk orang lain. Itu yang harus kita jaga-jaga tuh Bu. Kemudian Bu, di dalam surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tawwabu ilallah, tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Kita ingat Bu, kalau orang yang bertobat itu Bu ya, apa kesulitannya akan dilepaskan oleh Allah. Mungkin Ibu masih ingat satu kisah. Ada orang, dia ini suka mencuri, suka main perempuan, suka berjudi.
Entah mengapa Bu, udah jenuh dia mungkin jahat. Terdengarlah dia Bilal azan subuh. Pengen dia sholat Bu, beruduk dia. Setelah dia selesai beruduk, pergi dia ke masjid Bu. Itulah sholat subuh pertama. Kemudian selesai sholat subuh, apa kata Rasulullah? Siapa yang menahan diri dari yang haram, Allah akan mengganti yang halal yang jauh lebih baik. Teringat-ingat dia kata tubuh, tahan diri dari yang haram, Allah akan ganti yang halal yang jauh lebih baik. Berjanjilah dia habis sholat subuh tubuh, aku tidak akan bermaksiat lagi, aku tidak akan mencuri lagi, aku tidak akan berjudi lagi. Mudah-mudahan Allah mengganti yang halal yang jauh lebih baik. Tapi justru susah hidupnya setelah dia bertobat Bu. Hari itu aja dia udah bertobat, baik-baik dia jadi kerja, tidak mau orang nerima dia kerja Bu. Karena dia preman, tuh tidak mau orang Bu. Ini duit ambillah, dan saya tidak mau duit, saya mau kerja, tidak usah kerja lagi, pergi. Sampai kelaparan dia Bu, zuhur. Habis zuhur tak putus asa dia Bu, pergi dia jalan balik. Pergi dia nyari kerja lagi. Ternyata tidak ada dapat Bu. Akhirnya tidak makan dia lagi sampai asar. Bingung dia Bu, kok justru malah jadi orang baik, kok malah payah hidup aku. Sampai maghrib dia tidak makan Bu. Waktu dia jahat enak dapat duit, tapi ketika udah baik susah. Ditahannya laparnya Bu, dari zuhur, asar, maghrib, isya. Habis sholat isya Bu, berdoa lah dia, ya Allah, malinglah aku agak sekali lagi ya Allah, sekali ini aja ya Allah, tidak tahan lagi perut lapar. Jadi tengah malam Bu, sembarang masuk dia ke rumah orang. Betul-betul yang dicarinya tuh makanan Bu. Pas dia mau mengambil makanan, mau dia gigit, ingat dia Bu kata-kata Rasulullah, tahan diri dari yang haram, Allah akan ganti yang halal jauh lebih baik. Inilah tobat yang murni itu. Ditaruhnya makanan itu balik, menangis dia Bu. Makanan di depan mata, wak lapar mau diambil dosa. Menung dia nengok makanan itu Bu, sampai pula Bilal azan subuh balik. Lari-lari lah dia ke masjid lagi Bu. Mata udah berkunang-kunang, tak makan zariah. Pergilah dia di sudut sholat. Selesai sholat termenunglah dia Bu, menyandar kelaparan. Datang perempuan maju Bu, bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, semalam ada pencuri yang masuk ke rumahku. Terus kata Rasulullah, tapi anehnya itu Rasulullah, tidak ada barang yang hilang. Bisa lewat mobil dulu. Saya susah parkir, makanya saya taruh di sini. Tidak apa-apa ya Bu ya. Oh, bisa lewat, bisa. Jadi dia masuk ke Rasulullah, tetapi barang tidak ada yang hilang. Terus apa yang kau khawatirkan? Aku ini masih muda ya Rasulullah, suamiku sudah meninggal, tidak ada laki-laki di rumah. Aku takut dia bukan mau mencuri, tapi mau mengganggu aku. Kalau kau berkenan ya Rasulullah, pilihkanlah suami untuk aku. Siapapun yang kau pilih ya Rasulullah, aku mau. Nampaklah yang tersudut bertobat sehari tadi Bu, tersandar. Fulan, datang deh Bu. Ada apa ya Rasulullah? Kau udah nikah? Manalah ada orang mau sama aku ya Rasulullah. Kau sungguh-sungguh bertobat? Sungguh-sungguh ya Rasulullah. Kau mau menikah? Kalau ada mau ya Rasulullah. Mau kau dengan dia? Tengok Bu, mau ya Rasulullah. Ibu mau sama dia? Mau ya Rasulullah. Mau sama mau Bu. Dinikahkan dengan mahar yang ringan. Gandeng tangan bawa suami pulang. Sepanjang jalan tuh nangis laki-laki ini Bu. Nangis sampai rumah. Dikasih makan sama istrinya sambil nangis tuh, makan tak hilang selera Bu.
Dia lapar, nangis ini tetap jalan. Ditanya oleh perempuan nih, apa abang menyesal menikah sama aku? Dari habis nikah tadi nangis saja. Ternyata betul apa yang dikatakan Rasulullah, dek, tahan diri dari yang haram, Allah ganti yang halal yang jauh lebih baik. Maling yang masuk ke rumah kau semalam tuh abang. Tapi karena ditahannya, Bu, tidak mau memakan yang haram, akhirnya Allah ganti, dapat yang halal yang jauh lebih baik. Dapat istri, dapat tempat tinggal, dapat makan. Setelah itu nanti dia dapat berusaha jadinya kan, Bu ya. Memang, Bu, tobat itu tuh kan sakit ya, Bu ya. Yang biasa kita lakukan kita tahan-tahan itu. Tapi inilah salah satu cara melebur dosa-dosa kita. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali. Kalau ada yang bertanya silakan. Kalau tidak kita tutup dengan doa. 5, 4, 3, 2, 1. Na'udzubillahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli afdal salati ala as'adi makhluqatika habibillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adala khalqika wa ridha nafsika wa zinata arshika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa qala dzikrika al-ghafilun wa sallimu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in wa anta hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحينا بالإيمان وارزقنا بالإيمان وارزقنا بالإيمان وادخلنا الجنة والإيمان. اللهم صل الإسلام والإيمان وأخرجنا من الدنيا والإيمان وسلم لنا من الجن والإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.